Oke. Oke, yuk teman-teman. Sebelum kita mulai, yuk kita persiapin hati. Yuk kita doa bareng-bareng dulu yuk sebelum kita mulai ibadah Famsel online kita hari ini. Yuk teman-teman kita doa. Bapak, terima kasih Bapak buat kesempatan ini. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat, setiap penyertaan-Mu pada kami semua. Bapak, terima kasih Bapak. Karena Engkau, Bapak, kami bisa ada di sini. Kami bisa bersama-sama, Bapak. Meskipun di beda kota, di beda tempat, Bapak, kami bisa bersama-sama beribadah pada Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, meskipun kami ada di gedung yang berbeda, kami ada di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, tapi kami tetap satu tubuh Kristus. Kami tetap satu keluarga di dalam Engkau, Tuhan. Bapak, persiapkan hati kami, persiapkanlah kami semua untuk mendengar firman-firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Calvin. Wah, selamat datang buat teman-teman semua yang udah join kita di ibadah Famsel online, BCC, baik yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh provinsi mungkin ya. Ada yang dari Jawa, dari Kalimantan ini. Ada yang dari China juga, dari Bandung. Welcome to our Famsel online. Ya, selamat datang juga. Mungkin Calvin bisa disapa teman-teman yang ada di YouTube juga ya bersama kita malam hari ini. Ada juga nih beberapa di YouTube nih. Udah ada beberapa. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube juga mungkin bisa share dari mana aja, hadir dari kota mana gitu, mungkin bisa share biar kita bisa sama-sama tahu nih teman-teman kita yang join malam hari ini. Oke, selamat datang juga buat Pak Freddy yang udah join bareng kita hari ini. Welcome Pak. Dan thank you. Ya, dan hari ini teman-teman kita akan worship bareng, kita akan berdoa bersama juga, bahkan kita akan mendengarkan sharing firman dari Pak Freddy itu tentang era sosmed 5.0 teman-teman ya, seru banget supaya kita bisa terus berkomunitas relevan tetapi tidak kompromi dengan dunia ini. Oke, teman-teman. Hari ini aku mau ajak kita semua untuk lihat dulu kanan kirinya yang ada di layar Zoom meeting kita. Coba aku mau kita supaya mungkin buka kamera, terus kita lihat orang yang ada di kanan dan di kiri kita. Kita mau katakan perkataan yang positif, yang membangun, dan juga mungkin menghibur teman yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Nah, kalau udah tahu siapa yang ada di kanan kirinya, silakan ketik di chat kita yang ada di sini. Ya, yang di YouTube juga boleh ya. Yang di YouTube juga boleh katakan sesuatu untuk teman yang ada di kanan di kirinya. Boleh. Silakan mulai dari sekarang. Calvin, di sebelah kamu ada siapa, Calvin? Di sebelah aku ada Pastor Yuli. Iya. Wis. Di sebelah aku ada buat Pastor Ko David. Ko David, aku mau kasih pesan, aku ketik ya. Boleh memberikan kata-kata yang memberikan semangat gitu ya, teman-teman. Oke. Semuanya sebelah kirinya Calvin semua kayaknya. Wah, iya kok aku semua. Aku Martin, makasih Om Paulus. Aku bacain satu dua ya. Calvin, ganteng sekali kamu. Wih. Waduh, makasih siapa itu? Ko Martin ya, thank you Ko. For PSY terus jadi berkat. Terus ada ini buat Ko David kayaknya ya. Ko David luar biasa. Wah. Untuk Ko David semangat terus. Wis. Iya. Om Paulus ganteng. Om Paulus ganteng. Oke, nanti kita bisa lanjut chatnya ya teman-teman. Kurasa semua udah mendapatkan message ini. Oke, are you ready? Kita mau worship bareng ya. Mungkin saat ini kita nggak bisa main musik secara langsung, tapi kita bakalan worship bareng dan akan Billy akan mainkan musiknya buat kita semua dan kita dari tempat masing-masing bisa bernyanyi
Dan kita bisa mute juga teman-teman, atau speakernya boleh dimatiin juga. Jadi kita semua bisa enjoy from the music ya. Kita bakalan nyanyi dan sambil memuji Tuhan dari lagu yang udah ada muncul di layar teman-teman saat ini. Yuk, mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Thank you, Lord. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship your name. In love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. Keep on singing. Sings for my heart to find. Lord, oh my soul, oh my soul, His holy name. Oh my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end is near and my time has come. So we'll sing your praise Unending, 1,000 reasons. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His Wake my soul holy to name. worship. Like never before. Oh My soul, soul, I worship worship your your holy holy name. name. Let our soul worship you, Lord. Let our soul worship you wherever we are, God. We know there is power, ada kuasa Tuhan di dalam kami bernyanyi, di dalam perkataan kami yang memuji Tuhan malam hari ini. Thank you, Lord. Biarlah Tuhan jiwa kami boleh bangkit. Biarlah Tuhan jiwa kami boleh memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini,
agar setiap kami yang sudah hadir juga di Zoom dan juga YouTube, Tuhan, dimanapun kami duduk, dimanapun Tuhan saat ini kami berada, di kamar, di ruang tamu, kami berdoa Tuhan, biar setiap ruangan boleh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Kami tolak Tuhan setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu pikiran kami dan fokus kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus, biar pikiran kami dan jiwa kami, seluruh hati kami, Tuhan, boleh mendengarkan suara dan pesan-Mu Tuhan malam hari ini buat kami. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Engkau menuntun kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang Kau suka itu menjadi yang kami suka. Apa yang Kau benci, itu yang kami benci Tuhan. Biarlah apa yang menyenangkan-Mu saja yang kami lakukan di dalam masa musim-musim yang berbeda ini Tuhan. Biar kami semua punya hati yang melekat kepada Tuhan dan hati yang mau taat juga Tuhan. Berdoa ya Tuhan Yesus, baik dalam sesi nanti kami mau diskusi, ada sharing juga Tuhan. Biar kami semua Tuhan bisa dibukakan, kami juga memperoleh enlightenment daripada Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Freddy, buat Pastor Martin, buat Pastor Yuli, juga Pastor Rika Tuhan, biar Engkau yang berkati segenap hamba-Mu, juga setiap teman-teman kami yang udah mempersiapkan Tuhan meeting kami malam hari ini, Engkau juga memberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. You're amazing Lord. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Amin. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, di tengah ketidakpastian situasi yang sedang kami alami saat ini, Ya Tuhan Yesus. di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dan perubahan gaya hidup yang harus kami jalani di era new normal nanti Tuhan. Ya. Kami mau tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup ini. Kami percaya hanya di dalam Engkau sajalah kami aman. Kami tidak izinkan rasa takut, rasa khawatir menguasai hidup kami. Ajar kami untuk terus merendahkan diri. Ajar kami untuk terus mengizinkan Roh Kudus menguasai, menuntun, dan mengarahkan hidup kami. Kami patahkan setiap siasat dan kuasa si iblis yang senantiasa mengintimidasi dan mau menguasai pikiran, kehendak, dan perasaan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Amin. Bapak, kami percaya bukan saja dimampukan untuk menang di dalam situasi ini, tetapi Engkau juga yang akan memampukan hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom semuanya. Shalom. 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 Shalom Pak Freddy Leong, juga senang sekali kita bisa sama-sama semuanya ngumpul di Zoom dan di YouTube malam hari ini. Untuk saya pribadi, saya mengucap syukur juga bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan saya, dan saya juga percaya kita semua mengalami yang sama. Malam hari ini saya ingin kita bisa baca satu ayat ya, dari Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari doa yang tadi Om Paulus juga sudah pimpin kita dan firman Tuhan yang dibacakan itu luar biasa meneguhkan kita, dan saya pun juga hari-hari ini mendapatkan kekuatan Tuhan termasuk dari ayat ini ya. Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Ya, mungkin hari-hari ini teman-teman kita punya kuk ya, tapi ini kuk bukannya kuk yang kita pasang sendiri, tapi kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali waktu kita masuk di tahun 2020, kita mendapatkan pesan Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun mujizat, dan tahun ini juga adalah tahun kita untuk menabur dan juga menuai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan itu berkata bahwa kuk yang dia pasang di ayat yang ke-30, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Jadi kita tidak pernah jalan sendiri dan Tuhan menyertai kita. Kemudian yang kedua, Tuhan berkata di situ, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, hari-hari ini untuk waktu-waktu yang ada juga saya mulai belajar, ya salah satu yang saya mulai lakukan hari-hari ini adalah mulai menulis, teman-teman. Secara jujur saya merasa kemampuan menulis saya masih sangat kurang, tetapi saya juga belajar untuk percaya dengan tim pastoral untuk kita bisa sama-sama melayani Tuhan, dan saya dikuatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang selalu ingin mengajar kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita punya hati yang mau diajar oleh Tuhan selalu. Pada saat Tuhan mengajar kita, pada saat Tuhan membukakan sesuatu buat kita, dikatakan di sini bahwa kita akan mendapatkan kehendak Tuhan dan jiwa kita pun akan mendapat ketenangan. Jadi mari teman-teman semuanya, saudara-saudara, di hari-hari ini ya, yang mungkin kita merasa ini tidak ada kepastian, tetapi percayalah waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu dengan lemah lembut dan rendah hati membimbing kehidupan kita dan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan selanjutnya kepada Pastor Martin. Amin. Mari teman-teman kita doa sebentar ya. Tuhan, aku percaya bahwa pada malam hari ini Engkau juga sedang bekerja di tengah-tengah kami, karena firman-Mu berkata 2-3 orang, maka Engkau hadir tanpa dibatasi oleh jarak dan tanpa dibatasi juga oleh teknis atau segala situasi-situasi yang lain. Dan kami percaya saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hati setiap kami, walaupun kami sedang dalam mengalami Tuhan PSBB, kami terpaksa untuk tidak bisa beribadah secara korporat, tapi kami berdoa agar roh kami senantiasa boleh menyala-nyala bagi Engkau, agar roh kami senantiasa boleh mendapatkan makanan, boleh mendapatkan pewahyuan yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di tengah-tengah situasi yang berkembang saat ini, semua berbicara tentang the new normal. Tapi kami tahu satu hal, the new normal yang akan terjadi adalah berbicara kedekatan hubungan kami dengan Engkau, kemelekatan kami dengan Engkau, meekness Tuhan. Dan bahkan juga kami juga semakin mengerti hati Tuhan. Itulah yang perlu kami lakukan, memperdalam, mengerti dan memperdalam kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami berdoa, Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Jehovah Shalom, Engkau adalah Jehovah Sidkenu. Kami percaya bahwa Engkau telah membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Amin. Karena itu kami boleh perkatakan pada malam hari ini, Rohku kembali bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh kembali menjadi gambaran manusia Kristus. Biar kami menjadi gambaran imago Dei yang sudah Engkau tetapkan pada awal penciptaan kami. Yes. Agar kami bukan lagi melenceng melihat apa yang dunia sedang beritakan, tetapi kami boleh fokus mengarahkan pandangan kami kepada salib Kristus, mengarahkan mata kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau belajar untuk duduk diam.
Tuhan, kami mau belajar untuk bisa memaknai setiap situasi yang terjadi. Yes. Agar ketika situasi ini lewat, kami tidak kehilangan sesuatu yang Engkau ingin kami belajar. Amen. Tuhan, taruh lebih banyak makna di dalam kehidupan kami. Biar setiap detik, setiap waktu yang kami lewati, itu mempunyai arti, bukan berlalu begitu saja. Bahkan di masa muda kami pun, Engkau juga bisa bekerja dengan mengubahkan banyak sekali situasi dan kejadian yang terjadi di sekitar kami. Tuhan, pakai kami untuk jadi berkat bagi keluarga kami. Tuhan, pakai kami untuk jadi berkat bagi papa, mama, bagi adik, bagi keluarga, bahkan juga bagi teman-teman yang ada di sekeliling kami. Tuhan, perubahan itu bisa dilakukan, bahkan dengan Zoom, dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan apapun. Kehadiran Tuhan bisa kami nyatakan. Malam hari ini kami mau kembali memproklamasikan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kehadiran-Mu akan membawa makna, kehadiran-Mu akan membawa arti yang baru. Tuhan, bangkitkan iman setiap kami. Kami tidak mau hanya sekedar duduk diam, tidak melakukan apa-apa, bermalas-malasan, tidur-tiduran, tetapi kami mau berdoa, menyala-nyala, kami mau supaya hikmat daripada Tuhan boleh turun, pewahyuan itu boleh turun, sehingga kami boleh melakukan banyak hal buat Engkau. Terima kasih Bapak pada malam hari ini. Kami serahkan beberapa waktu ke depan ini, Engkau boleh berkati hamba-Mu, Pastor Freddy Leong, yang juga sudah merupakan bagian daripada keluarga kami. Kami percaya Bapak bahwa melalui apa yang akan diberitakan, kami akan belajar banyak hal Tuhan. Amin. Terima kasih pada malam hari ini, Engkau sudah membuat segala sesuatunya mungkin, dan segala sesuatu bisa terjadi. Kami berdoa Tuhan agar tidak ada kendala teknis, internet yang lagging. Kami berdoa agar semua boleh berjalan dengan tepat sasaran selama beberapa waktu ke depan. Dan biarlah sesi pada malam hari ini boleh terjadi pencerahan atau eureka di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, teman-teman. Malam hari ini kita kedatangan seorang keluarga yang menurut aku udah nggak asing lagi. Teman-teman pasti udah sering lihat juga. Aku udah sering banget ngebagiin brosurnya beliau dari zaman dulu gitu ya. Masih belum, namanya bukan nge-Zoom, dulu namanya webinar. Masih zaman-zaman webinar dari Facebook ya, kalau teman-teman masih ingat. Seseorang yang menurut aku luar biasa, bukan hanya sekedar kaya akan teori, tapi juga aplikatifnya. Karena aku mengenal Pak Freddy sudah berapa lama ya? Mungkin udah lama banget kayaknya. Kita satu di dalam waktu itu ada salah satu camp leadership gitu, dan pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan gitu ya. Satu camp bareng, kita ngalamin banyak pencerahan lah gitu, apa yang seharusnya pemimpin boleh lakukan dan apa yang seharusnya pemimpin tidak boleh lakukan. Jadi teman-teman sekalian, malam hari ini kita siapkan hati kita untuk bicara kepada Tuhan, dan kita mau dengarkan melalui hambanya Pak Freddy Leong. Silahkan Pak Freddy. Oke, semua ya, jemaat orang Indonesia yang ada di China ya, cuma karena lockdown, PSBB, semua sekarang terpencar di kota masing-masing ya. Semoga Bapak Ibu semua teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, stay healthy, terutama healthy di dalam your mind, dalam pikiran kita, di dalam kita punya soul, yang paling utama sehat ya, sehat mental kita. Nah, hari ini kita akan sharing satu topik ya, ini topik pesanan dari Hudson. Ya, judulnya cukup unik, kolaboratif discipleship. Waduh, saya baru pertama kali tuh dengar istilah itu tuh, kolaboratif discipleship. Ya, saya mempersiapkan saya punya sharing malam ini. Saya lagi tanya Tuhan, ini apa nih, arahnya mau kemana kolaboratif discipleship. Nah, saya akan share selama 30 menit ke depan. Nanti bagian yang pertama saya akan share adalah kenapa kita perlu discipleship. Jadi perlu ada big why-nya dulu. Ya, kita kalau nggak punya big reason-nya, nggak punya big why-nya, nanti kita jalankan discipleship itu ya karena hanya program atau disuruh aja. Itu yang paling pertama. Nah, big why-nya dapat dulu. Lalu yang kedua,
caranya bagaimana discipleship. Nanti saya juga akan share kepada teman-teman semua apa yang saya pernah lakukan doing the discipleship ya dengan seseorang sampai hidupnya total berubah. Ya total berubah katakan, dan itu betul-betul ekstrim lah perubahan karena discipleship. Saya akan banyak cerita lewat sharing slide ya supaya teman-teman semua bisa mengikuti dengan mudah. Share screen. Ya, atau nanti apakah ada tanya jawab ya, akan sangat menarik sekali kalau nanti bisa tanya jawab. Oke, teman-teman bisa melihat saya punya slide. Tolong ada yang bisa jawab? Bisa lihat? Aku bisa. Bisa, Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Bisa. Just to make sure ya, saudara bisa lihat saya punya slide ya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu discipleship? Kenapa? Nah, saudara, saya akan membuka begini. Ketika kita terima Yesus Kristus, yang langsung berubah ketika dalam hidup kita, yang pertama terjadi adalah roh kita diselamatkan. Itu yang paling mengalami perubahan. Roh kita diselamatkan. Roh Kudus bermukim di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Itu yang paling dapat, saudara. Lalu yang kedua, Tuhan janjikan barang siapa yang percaya Dia, kita mendapatkan keselamatan. Ya, kita mendapatkan keselamatan. Nah, jadi saudara, kita dapat keselamatan, lalu roh kita juga diselamatkan. Roh Kudus bermukim di dalam hati kita. Yang tidak berubah atau yang belum berubah adalah apa? Jiwa kita. Jiwa kita adalah pikiran, ya. Jiwa kita adalah di pikiran, kita punya perasaan dan kita punya tindakan, kita punya kehendak. Ya, jadi kalau kita bicara jiwa itu ada 3 bagian: pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Kehendak itu bicara kita punya willingness, kita punya keputusan-keputusan. Ini belum berubah. Ini masih duniawi sekali. Ya, ini masih memakai pola yang lama. Makanya banyak sekali lagu-lagu Kristen kita disuruh meninggalkan pola yang lama karena kita udah menjadi murid Kristus. Nah, saudara, saya mau angkat sedikit masuk ke dalam pikiran, saudara. Saudara kalau perlu sadari, pikiran kita akan mengontrol, mengendalikan kita punya perasaan, mengendalikan kita punya keputusan, mengendalikan kita punya action. Jadi itu adalah di pikiran, saudara. Ya, kalau saudara lihat di Perjanjian Baru, banyak sekali topik tentang pikiran, ya, pembaharuan pikiran dan sebagainya, saudara. Nah, sentral itu ada di pikiran. Nah, pikiran kita belum berubah. Kita punya mindset belum berubah loh. Nah, saya akan berikan saudara satu contoh gambar, ya. Gambar ini menunjukkan bahwa pikiran kita itu ada 2 bagian. Conscious mind, subconscious mind. Ini diilustrasikan seperti iceberg, ya, seperti gunung es di lautan. Yang muncul di permukaan itu adalah conscious mind, pikiran sadar kalau bahasa Indonesia. Pikiran sadar itu adalah willpower, keinginan kita, keputusan kita, rencana kita, analisa kita, tindakan kita yang kelihatan oleh orang lain. Ini semua dipengaruhi oleh pikiran sadar. Yang di bawah permukaan air ini adalah pikiran bawah sadar, Bapak Ibu. Ini adalah belief yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang, kepercayaan yang kita pegang, pola pikir yang ada di dalam pikiran kita. Ya, ketakutan, kekhawatiran, memori masa lalu, ini semua terkumpul di dalam pikiran bawah sadar. Yang menarik, saudara, emosi kita, perilaku kita, itu 88% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 88%. Dan menghasilkan respon otomatis. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 12% kontribusinya terhadap perasaan kita, tindakan kita, perilaku kita. Tapi 88% semua dikendalikan oleh apa yang ada di pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran bawah sadar inilah
mengkotak berbagai pola-pola pikir peninggalan masa lalu kita. Ya, suatu saat kalau kita punya waktu, saya sharing tentang parenting. Ya, 12 tahun pertama kehidupan manusia itu adalah pembentukan pola pikir sebanyak 85% yang akan menetap seumur hidup, saudara. Makanya di 12%, di 12 tahun itu, kalau kita banyak mengalami trauma, mengalami hal-hal negatif, hal-hal buruk, terbentuklah pola pikir negatif yang akan mengendalikan perilaku kita sampai kita nanti mati. Nah, saudara, 75% ya pikiran-pikiran kita yang ada di dalam subconscious itu adalah pikiran yang kontraproduktif, merusak diri kita, negatif. Ya, contoh ya, saudara, kenapa kita marah? Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita gampang kecewa? Kenapa kita gampang kepahitan? Ya, kenapa kita takut? Kenapa kita cemas? Itu semua kan kita tidak rancang, tapi keluarnya muncul otomatis. Kenapa ada orang situasi ekonomi yang lagi sulit ini, ada yang ya haleluya bersukacita aja, tapi ada orang yang cemas luar biasa. Semua itu tergantung pola pikir apa yang sudah menetap di dalam pikiran kita. Ya, nah. Hasil survei ya ini dari seorang ahli otak, ahli pikiran bernama Caroline Leaf. Ya, Caroline Leaf ini meneliti Bapak Ibu bahwa rata-rata 75% apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu adalah pikiran-pikiran negatif. Ya, pikiran-pikiran dosa, kontraproduktif, merusak diri kita. Nah, saudara, makanya kenapa orang Kristen walaupun udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Bapak Ibu enggak menjamin loh pikiran bawah sadarnya itu langsung beres semua. Enggak ngejamin. Enggak menjamin pikiran bawah sadar positif. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara boleh cek lah. Yang ada adalah kalau kita mau jujur, seringkali yang muncul adalah pikiran-pikiran yang kita sebenarnya kita nggak suka, pikiran negatif, pikiran yang tidak empower diri kita, pikiran-pikiran yang menghambat kita. Ya, saudara pernah nggak ngalamin? Saudara merasa, ini kok gue nggak suka nih pikiran ini ya, tapi kenapa muncul terus ya? Bahkan Rasul Paulus juga menulis, apa yang ku tidak hendaki, itu justru yang aku lakukan. Itu Rasul Paulus itu ngomong sampai kayak gitu loh. Ya, saudara, Rasul Paulus tuh hebatnya kayak apa sih? Tapi dia pernah menulis bahwa apa yang ku tidak suka, ya perbuatan-perbuatan yang ku tidak suka malah aku lakukan, ya, yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa subconscious mind kita, si 88%, ini banyak hal-hal yang buruk, yang negatif, yang cenderung membuat kita terikat secara daging, mau bikin dosa, itu semua tersimpan di dalam subconscious. Nah, 87% dari penyakit fisik juga di hasil penelitian itu juga dikarenakan pikiran, stres, ya, menyebabkan penyakit MAH, penyakit yang lain-lain, kanker dan sebagainya. 13% penyakit itu baru disebabkan oleh genetik, lifestyle, makanan dan lingkungan. Tapi 87% disebabkan oleh pikiran bawah sadar. Nah, buat saudara yang misalnya susah tidur misalnya, ya, susah tidur berarti saudara there is something wrong dengan pikiran bawah sadar kita yang kerjanya lebih kuat. Nah, lalu kenapa ya saudara ya? Kok kita udah baca firman kita tetap cemas misalnya gitu ya? Kita udah saat teduh kok kita masih takut? Kita udah baca firman saat teduh kok kita masih siangnya marah-marah? Nah, ini membuktikan pikiran bawah sadar kita ya itu akan melekat kuat. 1 Petrus 2 tadi dikatakan, iblis itu bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum, yang setiap saat menghancurkan kita. Nah, cara dia menghancurkan lewat mana, saudara? Lewat pikiran sadar yang sudah menjadi terpola. Nah, kalau begitu, saudara, kalau kita mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Bagaimana kita cara mengalahkan pikiran-pikiran bawah sadar ini? Saudara, menurut penelitian ya, sekali lagi saudara, menurut penelitian, pikiran bawah sadar yang negatif ini tidak akan pernah hilang.
Saya ulang, tidak akan pernah hilang pikiran bawah sadar yang negatif ini. Karena udah membentuk sebuah pola, makanya disebutnya thinking pattern. Atau disebutnya mindset. Mind itu pikiran, set itu adalah sekumpulan. Sekumpulan thinking yang ada di dalam pikiran kita. Yang negatif-negatif tidak pernah akan hilang. Nah, oleh karena itu firman Tuhan banyak mengajarkan kita bagaimana kita mengalahkan thinking pattern yang negatif itu. Ya, salah satunya adalah dalam 2 Korintus 10 ayat 5, saudara. Kita disuruh tiap hari menawan pikiran-pikiran negatif kita. Ya, kita serahkan kepada Kristus. Kita disuruh menawan, mengurung, mengunci, saudara. Nah, cara menguncinya gimana? Nah, saudara, cara menguncinya kita harus praktekkan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi cara kita mengalahkan pola pikir negatif kita, thinking pattern yang negatif ini. Ya, bagaimana kita bisa pulih dari trauma-trauma, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Praktekkan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, saudara, cara prakteknya bagaimana? Nah, sebelum cara prakteknya, saya ingin saudara kita baca dalam hati masing-masing. Mungkin mic-nya mesti di-mute ya, supaya kita nggak tabrakan. Saudara baca dalam hati masing-masing, saya akan tuntun saudara. Oke? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat yang ke-1 bicara kita untuk mengalahkan pola pikir negatif kita. Kita harus melakukan yang namanya coram deo. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kepada Allah. Artinya, saudara, all the times, coram deo itu adalah kita memiliki kesadaran untuk connecting terus dengan Tuhan. Itu adalah coram deo, saudara. Jadi coram deo adalah kesadaran diri kita bahwa kita itu hidup di dalam hadirat Tuhan. Persembahkan tubuh kita ya dengan cara apa? Connecting dengan Tuhan. Saudara, saya sering sharing ya, saya atau saya juga pernah sharing dengan Martin atau tidak. Saya sering bilang begini. Ya, ini juga berdasarkan saya punya pengamatan di orang di Komsel, saudara. Saya ada kenal orang Komsel, itu kalau dia saat teduh bisa sejam 2 jam pagi hari itu. Jam 5 sampai jam 6. Memuji Tuhan, baca Alkitab. Kalau Komsel tuh nyatet terus. Kalau ibadah raya, ya kalau saya khotbah, saya kan bisa lihat dia juga. Dia nyatet terus. Tapi saudara, kelakuannya nggak berubah. Perilakunya nggak berubah, saudara. Dia dengan pasangannya dia, suami istri, sering ribut. Kalau ribut, kata-kata kotor itu sering keluar. Di Komsel aja, saudara, suami istri itu bisa saling berargumentasi dengan keras, saudara. Waktu di awal-awal saya berkomsel kayak dia, seperti situasi itu, Bapak Ibu, saya melihat, saya tanya Tuhan, loh kok bisa gitu ya? Rajin saat teduh, rajin baca Alkitab, nyatet, saudara, tapi hidupnya nggak berubah. Ya, anak-anaknya, saudara, itu semua terluka dengan suami istri ini. Karena suami istri itu kalau ngomong keras sekali, kasar sekali, saudara. Nah, saudara, saya mendapatkan ternyata ini orang tidak melakukan coram deo, awareness, connecting dengan Tuhan all the times. Kalau saya marah-marah, kalau saya ngomel-ngomel, Tuhan berkenan nggak? Nah, itu coram deo, saudara. Persembahkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus. Nah, dengan cara apa? Selalu ingat Tuhan bahwa kita hidup itu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tuh hidup itu bukan di hadirat Tuhan ketika di Komsel, saudara. Bukan hanya di ibadah raya. Bukan di saat teduh. Yang paling penting, saudara,
ketika saudara kita sudah saat teduh, jam 6 pagi kita udah saat teduh, sampai jam 10 malam, hidup kita, gaya hidup kita selalu connecting dengan Tuhan enggak? Ada orang saat teduhnya sejam 2 jam rohani sekali. Tapi setelah saat teduh 10 jam, 12 jam ke depan kayak setan, saudara. Emosinya, perkataannya, perilakunya nggak mencerminkan dia murid Kristus. Ya, saya nggak tahu saudara pernah lihat nggak orang seperti itu. Nah, saudara, kenapa bisa kayak begitu? Karena sekali lagi pikiran, pola pikirnya di dalam subconsciousnya dia tidak jinak. Ya, nah, saudara, ada 3 jenis orang Kristen. Ya, ada 3 jenis orang Kristen ya, kaitan dengan Coram Deo ini, connecting with God gitu ya, all the time, hidup di dalam hadirat Allah. Ya, jenis yang pertama, saudara. Wah, ini slide-nya saya ada kelewat nih. Ya, saya ada yang kelewat nih, saudara. Slide-nya ada yang kehapus. Jenis yang pertama ya, saudara. Orang ini saat teduh, tetapi tidak melakukan Coram Deo sama sekali. Tidak connecting with God all the times. Nah, biasanya orang kayak begini, saudara, pola pikir negatifnya itu tidak mengalami banyak perubahan. Dalam 1 tahun itu nggak banyak mengalami perubahan. Cenderung malah pola pikirnya tetap negatif. Apalagi yang tidak saat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat teduh, ya saat teduh sih saat teduh, saudara. Tapi sekali-sekali ada Coram Deo-nya. Ya, menyadarkan diri bahwa dia ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, Caroline Leaf menyelidiki orang ini dalam 1 tahun itu perubahan di dalam pola pikirnya ada, tapi sedikit sekali, cuma 1%, dikit sekali. Mengalami perubahan, perilaku juga mengalami perubahan, tapi cuma 1%. Tapi orang yang rajin merenungkan firman Tuhan, selalu melatih diri connecting dengan Tuhan all the days, gitu ya. Itu dia punya pola pikir banyak mengalami perubahan. Dalam setahun itu dihitung antara 25 sampai 35% dalam 1 tahun. Cukup signifikan. Jadi dari tahun ke tahun kita from one glory to another glory, kita punya pola pikir kita berubah. Nah, sehingga perilaku kita juga berubah, signifikan. Karena dia renungkan firman, dia juga lakukan Coram Deo. All the time connecting dengan Tuhan. Nah, saudara, kita masuk yang mana kategorinya? Ya, kita masuk kategori yang mana? Nah, saudara, ketika kita Coram Deo, pola pikir kita berubah, maka saudara, perilaku kita pun berubah. Nah, Coram Deo itu prakteknya gimana sih? Prakteknya bagaimana sih? Nah, saudara, kita ini adalah menurut saya adalah sebuah skill, sebuah habit. Nggak akan terjadi otomatis Coram Deo itu. Ya, artinya gini, saudara, kita di tengah daytime, dari pagi sampai malam, saudara, kita sesering mungkin, sebisa mungkin selalu ingat Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa worship, ya kita bisa bersenandung, kita bisa berbahasa roh, kita hafal ayat, kita confess firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, atau di WA kita baca artikel atau bahan firman Tuhan. Ya memang tidak perlu 10 jam intens, ya tapi lumayan sering lah, mungkin 2-3 jam sekali kita ingat lagi, sejam 2 jam kita ingat lagi. Itu adalah Coram Deo. Ketika kita Coram Deo dengan firman Tuhan, maka saudara, maka firman Tuhan inilah yang akan menekan pola pikir negatif ini. Akan menekan pola pikir negatif ini. Sebuah survei dari Caroline Leaf mengatakan juga begini, saudara. Setiap 10 detik dalam pikiran kita rata-rata ya, itu selalu muncul pikiran-pikiran negatif. Jadi pikiran-pikiran atau pola pikir negatif itu muncul setiap 10 detik, saudara. Ya, misalnya kita berpikir negatif tentang seseorang, ya kita muncul kecemasan-kecemasan kayak sekarang ini, muncul ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, mikirin yang enggak-enggak, ya analisa yang terlalu overthinking. Itu contoh. Ya, Caroline Leaf mengatakan rata-rata orang 10 detik, tiap 10 detik muncul. Saudara bisa ngebayangin nggak kalau setiap 10 detik yang sampahnya ini muncul, pikiran negatif ini sampah muncul.
Sampah-sampahnya ini kita kumpulkan, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan mempengaruhi emosi kita. Nah, oleh karena itu saudara, kekristenan bicara apa? Kekristenan adalah bicara Roma 12 ayat 1-2. Lakukan pembaharuan pikiran dengan cara persembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup. Dengan cara lakukan coram Deo. Tapi Bapak Ibu sekalian, lakukan ini ya, sebuah survei membuktikan sangat sulit kalau dilakukan sendirian. Sangat sulit sekali saudara. Kita butuh bantuan orang lain untuk melatih coram Deo dan perubahan pikiran ini. Kita butuh orang lain. Saudara, di dalam dunia bisnis itu ada satu istilah yang bernama the body system. Ya, body system. Saudara, ini terkenal banget kalau di istilah manajemen ya. Nah, kalau Wikipedia menjelaskan the body system adalah is a procedure ya in which two individual, di mana ada dua orang ya, the bodies, sahabatnya, operate together. Ya, menjalankan sama-sama sebagai satu kesatuan ya, di mana mereka saling monitor dan saling menolong. Ya Bapak Ibu, kalau saya melakukan coaching di perusahaan ya, saya cenderung akan usahakan kalau itu group coaching ada body system. Karena lewat body system 1, 2 orang, 3 orang itu saling ngingetin, saling menolong, saling memantau. Ya, Webster mengatakan juga the body system adalah sebuah arrangement di mana dua orang saling berpasangan, ya itu bekerja sama untuk menghadapi situasi yang bahaya. Bapak Ibu, ini kan mirip pemuritan. Kenapa kita butuh pemuritan? Ya, kalau saya menyebut pemuritan adalah apa? Kita punya partner to grow. Saya punya partner untuk bersama-sama saling bertumbuh. Karena kalau saya sendirian, saudara, ini si 88% pikiran bawah sadar kita, ini kerjanya aktif loh. Akan lebih kuat loh, saudara, untuk mengendalikan kita punya action. Jadi kalau kita sendirian, saudara, kita kuatnya sampai kapan? Nah, kalau kita punya body, kita punya orang lain yang ngingetin kita, punya pemurid, ya kita dimuridkan, kita punya pemurid, dia akan reminding kita. Dia tahu kelemahan kita. Ya contoh misalnya saya tahu kelemahannya Martin misalnya. Ya kelemahan Martin adalah saat A, B dan C. Nah, saya bilang, Tim, saya juga punya kelemahan nih. Saya punya kelemahan X, Y, Z. Yuk kita saling bertumbuh yuk untuk kita mengalahkan kelemahan kita. Nah, caranya adalah apa? Jangan lawan habit negatifnya. Nggak mungkin akan menang. Habit negatifnya jangan dilawan, gitu, saudara. Yang kita harus lakukan adalah coram Deo. Saya akan ngomong sama Martin, Tim, ayo kita praktekkan. Hari ini saya saat teduhnya apa, kamu saat teduhnya apa. Yuk kita bikin jurnal di WA. Nah lalu all day long, kamu kira-kira jam 12-an kamu ingetin ya, aku mau praktekkan nih, aku mau praktekkan perubahan, lakukan A, B, C nih. Kamu ingetin aku loh ya, jam 12-an ya. Aku juga ingetin kamu nih. Misalnya kayak begitu, saudara. Saling ingetin. Ya, besoknya kita akan tanya, Tim, kamu berhasil nggak kemarin? Kamu punya komitmen, kamu mau berubah A, B, C. Kamu berhasil? Nah, saudara, di dunia diving, itu the body system ya, saudara, itu dipakai. Ya, saudara baca dulu sebentar ya, penjelasan tentang the body system yang saya tampilkan di layar kaitan dengan diving. Jadi di dalam diving pun, saudara, untuk mereka bisa sama-sama mencapai tujuan, mereka harus pairing, mereka mesti sama-sama gitu, saling membantu, peralatan masing-masing, saling mengingatkan, ya supaya apa? Ya selamat. Nah, discipleship, kolaboratif discipleship, ya di mana kita pemuritan yang kita berkolaborasi, 2-3 orang saling memuridkan. Ya, saudara, pemuritan itu bisa sesama ya dengan sesama rekan, bisa juga kita dengan yang lebih atas.
Ya misal dengan pastor, ya dengan pastornya saudara, dengan bapak rohaninya saudara, tapi juga bisa dengan peer, pemuritan. Nah, saya sedikit sharing ya untuk menutupi saya punya penjelasan. Saudara, beberapa tahun lalu saya melakukan pemuritan dengan seseorang yang hidupnya udah hancur babak belur. Kalau bicara dosanya, ini paket lengkap. Nggak ada yang mungkin dia nggak lakukan. Dari urusan judi, narkoba, alkohol, kemudian wanita, pukul orang, cerai, dan sebagainya. Itu semua dia lakukan. Sampai satu saat Tuhan berikan kairos kepada dia untuk berubah. Nah, istrinya minta saya untuk memuridkan dia. Saudara, apa yang saya lakukan? Ya, pada waktu saya memuridkan dia, karena memang dia masih alergi lah dengan ayat Alkitab, segala macam firman. Ya, pendekatan saya pertemuan pertama, pertemuan kedua, saya lebih banyak ngobrol dan mendengarkan dia. Nah, kemudian saudara, yang pertama, ketika saya lihat saya sudah bisa masuk dengan firman, saya suruh hafal ayat, renungkan ayat. Nah, saya kasih dia Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandarkan kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalanmu. Karena dia negative thinking sekali, saudara. Saya minta dia koram deo, merenungkan firman Tuhan. Dan all day long, sepanjang hari, saudara, saya minta dia tulis di sebuah kartu, seperti name card, itu ayat, saudara, di mobil, di kantor, saya minta kamu coba renungkan itu terus. Jadi saya kasih dia PR 1 bulan, hanya 1 ayat. Hanya renungkan itu, saudara. Nah, ini kronologisnya dia udah Kristen, tapi Kristen udah kacau balau punya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, sebulan itu saya minta dia lakukan koram deo. Betul-betul hanya bicara 1 ayat itu. Ya, saya lakukan itu, saya ketemu sebulan itu, bulan pertama, tiap minggu kita ketemu. Ya, saya intinya, saudara, ajak dia masuk ke koram deo, bongkar pola pikir yang salah. Nah, saya muridkan dia hampir setahun, saya banyak betul-betul minta dia perenungan firman. Dan catat apa yang Tuhan berikan impresi kepada dia. Dan kebetulan dapat yang taat, saudara. Taat setelah dia bonyok bertahun-tahun ya, saudaranya. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, dia luar biasa, hidupnya sangat berubah. Ya, totally, betul-betul berubah sekali, saudara. Dan istrinya senang sekali, dan bahkan sekarang dia udah jadi imam, nabi, dan raja buat keluarganya dia. Nah, ini adalah apa? Efek pemuritan. Nah, jadi saudara, pemuritan itu bukan hanya mengupas Alkitab. Pemuritan itu bukan hanya pendalaman Alkitab. Percuma, saudara, pendalaman Alkitab, tapi koram deo-nya nggak dilatih. Percuma pemuritan pendalaman Alkitab, tapi tidak ada perubahan dalam pola pikir. Percuma, saudara. Jadi pemuritan yang high quality, kualitas tinggi adalah apa? Kita saling memuridkan sampai betul-betul dia mengalami sebuah kebiasaan, sebuah habit, saudara, connecting dengan Tuhannya itu menjadi sebuah habit yang kuat. Jadi kita memuridkan itu udah connecting dengan Tuhannya all day long-nya itu. Itu yang paling utama. Ketika kita connecting Tuhan dengan firman, dengan berdoa, dengan confess, dengan bahasa roh, worship, nah, koram deo itu yang akan menuntun kita melakukan pembaharuan pikiran. Secara saintifik, setiap 10 detik sampah ini muncul, firman itu akan nimpa. Setiap sampahnya muncul, koram deo itu yang akan meminimalisir. Setiap pikiran negatif itu muncul, firman yang akan lawan itu. Itu yang disebut kita seharusnya menawan pikiran negatif dan kita serahkan kepada Kristus. Nah, saya akan mengakhiri sharing saya, saudara, karena udah setengah jam lebih dikit ya. Intinya adalah saudara begini. Saudara mau jadi Kristen yang cerdas atau Kristen yang stupid? Kekristenan yang stupid itu dijajah terus oleh pikiran-pikiran negatif kita. Sehingga membuat kita itu menjadi emosional. Perubahan dalam perilaku kita ada, tapi nggak banyak. That's a stupid Christianity. Padahal kita udah dikasih sarana. Nah, saya cuma menghimbau setiap dari kita.
Jadilah smart Christianity. Jadilah seorang murid Kristus yang cerdas. Hidup kita mengalami perubahan. Ya, oke, saya berhenti dulu sampai di sini, saudara. Saya serahkan kembali kepada tim. Ya, next-nya apa? Ya, sekali lagi ya, selamat praktekkan Coram Deo. Selamat praktekkan Coram Deo lewat pemuritan, intinya. Lewat pemuritan. Jangan pernah sendiri. Karena ketika kita menjadi lone ranger, kita jadi sendirian, saudara, kita akan ditembak oleh iblis terus-menerus. Ya, thank you semuanya. Yes, thank you banget, Pastor Freddy Leong. Luar biasa banget ya, kita hari ini belajar bahwa di dalam hidup ini kita ada dua macam pikiran ya, conscious mind dan subconscious mind. Dan ternyata subconscious mind ini 88%-nya dari pikiran kita, guys. Dan 75% dari subconscious mind itu adalah pikiran, pola pikir yang negatif. Dan di sini kita sama-sama belajar ya, bahwa supaya kita bisa pulih dari pola pikir ini, kita harus membangun sebuah kebiasaan yang disebut dengan Coram Deo, yaitu kesadaran diri yang hidup dalam hadiratnya Allah. Kita stay connected sama Tuhan. Dan yang kedua adalah kita pun perlu dibantu juga sama orang lain. Disebutnya the body system, atau yang kita semua kenal sebagai kata Hafruta, guys. Jadi mari kita sama-sama kita lebih praktekkan lagi Coram Deo ini, kita bangun habit ini, kita sama-sama lakukan Hafruta kita, guys, dan juga supaya kita pun bisa berjalan menjadi seorang Kristen yang cerdas. Begitu, guys. Lalu berikutnya saya mau juga kita mulai ke persembahan. Teman-teman semua di sini adalah dari QR code dari WeChat dan Alipay kita. Buat teman-teman yang bisa menggunakan WeChat dan Alipay, bisa scan di sini untuk memberikan persembahan. Lalu bagi teman-teman yang ada di Indonesia saat ini dan mungkin tidak bisa menggunakan WeChat dan Alipay ini, bisa juga mengirimkannya ke rekening BCA yang tertulis di bawah sana. Kita mau sama-sama, guys, kita juga mau memberikan persembahan kita buat Tuhan kita. Kita pun mau memberikan sebuah syukuran kita kepada Tuhan. Begitu, guys. Lalu setelah ini kita juga ada pengumuman dari Mona dan Calvin. Silahkan. Ya, kita ada pengumuman pertama mengenai ibadah Femcel online kita nih. Yang sekarang juga kita lagi ikutin. Ibadah Femcel online kita ini bakal ada terus setiap Sabtu. Setiap Sabtu jam 7.45 juga sama kayak hari ini. Bisa join lewat Zoom kita, bisa join juga lewat YouTube live stream kita. Jangan lupa ini 7.45 time di Jakarta. Jadi yang tidak di Jakarta atau di daerah yang lain, boleh di booking sendiri waktunya, karena aku sendiri juga tidak hafal jam berapa aja itu. 7.45 Jakarta. Terus yang kedua adalah kita ada doa malam. Nah, doa malam ini ada setiap hari, gak cuma setiap Sabtu, gak cuma setiap Jumat, tapi ada setiap harinya. Teman-teman semua boleh join langsung di Zoom kita ini, di ID-nya itu, dan password-nya ada di slide sekarang. Doa malam ini juga cuma sebentar doang, maybe cuma 15 menitan doang. Everyone is welcome di doa malam ini. Terus pengumuman ketiga adalah kita ada Rise Leadership dari STT, dan kita ada live streamnya itu di YouTube-nya Let's STT setiap Rabu jam 3 sore jam Jakarta. Apa sih sebenarnya isinya Rise Leadership ini? Apa sih yang bakal diajarin di sini? Ada banyak skill. Banyak mungkin skill-skill yang kita rasanya, aku sudah tahu tentang ini, ini gampang. Tapi lewat ini kita bisa belajar banyak sebenarnya hal-hal kecil mungkin yang kita sepelekan itu ternyata lebih gede. Dan mungkin ada potensi di dalam kita tuh yang bisa kita buka lebih lagi melalui ini. Kemarin aku sudah nonton nih, salah satunya tuh tentang time management. Sebelumnya aku tuh kayak bener-bener bingung juga. Rasanya aku sudah bisa manage waktuku, tapi kok kadang masih tergesa-gesa, masih kadang terburu-buru, masih kadang kacau gitu.
Terus setelah aku ikutin ini, aku ikutin YouTube live stream-nya mereka, aku belajar. Oh, ada step-step yang ternyata aku hilang. Oh, ada step-step nih yang aku bisa lakukan supaya aku sendiri juga bisa lebih tersusun, supaya aku sendiri bisa lebih memanage waktuku. Banyak skill-skill kayak gitu yang mungkin kecil, yang mungkin sepele, tapi lewat sini kita bisa belajar lebih dalam lagi dan kita bisa membuka lebih lagi masalah-masalah kecil ini. Setelah itu ada pengumuman lainnya nggak ya, Kak Mona? Ya, thank you Calvin. Untuk selanjutnya kita ada project yang saat ini sedang berjalan, teman-teman, yaitu Do Something Project. Jadi di project ini buat teman-teman yang saat ini memiliki beberapa usaha, misalnya seperti saudara kita Om Paulus yang sudah menggunakan Do Something Project yang udah juga membagikan ya infonya tentang risol yang luar biasa. Ya, lewat Do Something Project ini kita bisa berikan informasi tentang produk-produk teman-teman yang mungkin bisa membantu sedikit buat teman-teman kita di masa-masa pandemik ini, teman-teman. Jadi buat yang punya usaha atau service atau apapun bisa kontak ke aku atau juga ke Kobili supaya kita bisa lihat mungkin ada yang mau order dari seluruh Indonesia atau pengen lagi makan pork chop atau apa, dan teman-teman kita menyediakannya di komunitas kita. Nah, itu kita bisa saling membantu lewat Do Something Project ini, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada kelas yang akan dibuka, teman-teman, dan pendaftarannya ini sedang dibuka saat ini, yaitu Kedarologi 101. Nah, jadi teman-teman, seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu dari yang 2 minggu yang lalu, kita juga kedatangan pembicara yang luar biasa ya, seorang pengusaha yang juga sampai saat ini terlibat di dalam membangun rumah Tuhan. Jadi beliau juga ingin membagikan tentang topik-topik yang berhubungan dengan kedarologi. Jadi ini topik yang bakalan menarik banget. Beliaunya juga sudah mendalami banget ya tentang topik kedarologi ini. Mungkin ada yang nggak tahu ini kedarologi apaan, yang baru pertama kali dengar silakan search engine di YouTube kedarologi itu apa. Nanti kalau penasaran kita akan buka kelasnya mungkin di minggu depan, teman-teman. Tapi daftar dulu, dan daftarnya boleh ke message ke aku juga boleh atau ke Kobili ya, teman-teman. Nanti untuk info selanjutnya akan kita beritahu lagi di grup-grup gitu. Dan yang terakhir saat ini kita ada sesi diskusi setelah nanti akan ada doa tutup dari pastor kita, dari Om Paulus dan juga Pastor Juli. Buat teman-teman setelah doa kita ada kelas diskusi. Jadi silakan buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk diketik yang di chat ya, di chat ini, di Zoom juga yang ada di YouTube. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita ada kelas diskusi bersama Pak Freddy Leong pastinya. Ya, demikian dulu pengumuman dari Calvin dan juga Mona. Thank you teman-teman. God bless you. Silakan buat Om Paulus mungkin bisa tutup kita dalam doa. Om Paulus, kami Om Paulus. Ya, Om Paulus mungkin bisa di-unmute dulu, Om. Ya. Oke. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini di mana kami boleh belajar bersama-sama. Bagaimana kami bisa mengendalikan kehidupan kami bisa menata hidup kami boleh membangun kehidupan kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengetahui bahwa di dalam hidup ini kami terus harus bertumbuh. Kami terus harus, Tuhan, untuk belajar, untuk kami dapat menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan alam bawah sadar kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami mau, Tuhan, kami bersedia dibentuk oleh Engkau. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau mengalami korem deo dalam kehidupan kami, Tuhan.
Kami tidak mau menjadi anak-Mu yang biasa-biasa saja. Kami mau terus bertumbuh, Bapak. Kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami serahkan, Tuhan, jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh pikiran, seluruh kehendak, seluruh pikiran, seluruh perasaan yang ada di dalam kehidupan kami mau terus terkonek dengan Engkau, Tuhan. Ajar kami, Bapak. Ajar kami untuk memiliki waktu, untuk senantiasa berhubungan dengan Engkau, Tuhan. Bukan hanya di saat-saat kami melakukan saat teduh, Tuhan, tetapi di dalam setiap waktu, di dalam setiap saat, roh kami terus dapat berkomunikasi dengan Engkau, Tuhan. Sehingga Engkau mampukan kami, Tuhan, mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengendalikan alam bawah sadar kami, Tuhan, untuk kami dapat melangkah bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Bapa, jikalau saat ini kami membutuhkan partner, Tuhan, untuk kami dapat memiliki body system di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, Engkau berbicara kepada kami. Tunjukkan kepada kami siapa yang akan menjadi partner di dalam kehidupan kami. Siapa yang menjadi body system di dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang dapat bersama-sama, Tuhan. Yang dapat kami dapat saling bergandengan tangan, Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini, Bapa. Berbicaralah, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Freddy Leong yang begitu luar biasa, yang telah memimpin kami, yang telah mengajar kami, Tuhan. Ya, Tuhan. Kami terus menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pakai dia dengan lebih lagi, dan lebih lagi, Tuhan. Menjadi berkat bagi orang banyak. Tambahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini, Tuhan. Sehingga dia lebih lagi dapat maksimal, lebih lagi di dalam membimbing, menuntun, dan mengajar setiap orang, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, Bapak. Berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, melalui hamba-Mu ini akan banyak orang dapat mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Amin. Melalui pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan, akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar yang terjadi di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dan kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan. Kami mau berkata kepada Engkau, Bapa, ini kami, Bapa. Bentuk kami, Tuhan. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa. Terpujilah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah menaikkan syukur kami kepada-Mu. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami percaya bahwa Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Engkau menyatakan kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami, Tuhan. Apapun persoalan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, kami yakin dan percaya ada selalu kekuatan, ada selalu hikmat, dan ada selalu jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Malam hari ini kami yakin, Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang terus mengalami Tuhan dalam keseharian kami. Bahkan kami juga boleh terus menjadi terang dimanapun kami berada. Amen. Setiap hal yang perlu disembuhkan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan setiap kami. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Kami percaya
bahwa Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan Engkau selalu menyinari kami dengan wajah-Mu. Engkau menyertai kami dan Engkau memimpin langkah-langkah kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk setiap lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Yesus. kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Teman-teman, sebelum kita mulai diskusi malam ini, boleh yuk kamera kita buka semua, kita mau foto bareng dulu sebelum kita diskusi. Yuk, yang kameranya belum dibuka, boleh dibuka. Kita foto bareng-bareng dulu semua, yuk. Oke. Sang wajah bagus, wajah senyum, atau wajah terserah kalian lah. Kalian semua ganteng dan cantik. Thank you, Calvin. Ya, foto yuk, saya foto. Ya, udah ganteng semua, cantik semua. Oke, thank you, Calvin. Oke, guys, kita langsung ke sesi diskusi ya, teman-teman. Nah, ini sepertinya pertanyaannya lagi on the way, ya, ditunggu ya. Kalau ada langsung kepikiran, nanti langsung aja. Tapi ini ada satu pertanyaan ini, dari Do Something Project. Ya, mungkin ke Pak Freddy ya, Pak ya. Jadi, dalam pemuritan juga terjadi Amsal 27-17. Nah, kalau udah bersama-sama itu kan ada gesekan yang nggak bisa dihindari. Namun, gimana pendapat Bapak untuk meminimalkan gesekannya, tapi kita itu tetap bisa saling menajamkan.